Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama Suara Publik bersama saya Muhammad Syuib Hamid. Saudara, selama lebih kurang 60 menit ke depan kita akan berbincang untuk hari ini terkait dengan pengelolaan migas Aceh. Saudara, seperti kita ketahui bahwa Aceh memiliki kekhususan dalam bidang pengelolaan migas. Ketentuan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Berbeda tentu dengan provinsi lain yang mana bahwa pengelolaan migas sesuai dengan undang-undang pemerintah daerah masih merupakan kewenangan pemerintah pusat. Nah, alhamdulillah dengan hadirnya undang-undang 11 2006 maka Aceh memiliki kewenangan atau kekhususan untuk mengelola seluruh migas yang berada di dalam wilayah Aceh. Nah, hingga hari ini, seperti apa sudah realisasi dari kekhususan yang diberikan atau kekhususan yang kita punya itu? Sudahkah semua sektor migas yang ada di Aceh itu dikelola secara sepenuhnya oleh pemerintah Aceh melalui ada badan pengelola migas Aceh misalnya, atau ada BUMD-nya melalui PT PEMA? Dan sudahkah memang sektor-sektor ini memberikan manfaat bagi masyarakat? Nah, untuk mengetahui kondisi tersebut, kita sudah hadir di studio TVRI, dua orang narasumber dan terhubung melalui Zoom satu lagi. Yang pertama saya perkenalkan kepada Anda pemirsa, ada Bapak Kepala Dinas ESDM Aceh, Bapak Insyur Mahdi Nur MM. Assalamualaikum Pak Mahdi. Waalaikumsalam. Dan yang kedua saudara ada Direktur Utama PT PEMA, Bapak Insinyur Dr. Andes Zubir Sahyan MM. Ya, Assalamualaikum Pak Zubir. Waalaikumsalam. Dan kita terhubung juga melalui Zoom dengan Bapak Dr. Insyur Ridwan Nyakbaik, Magister Manajemen. Saat ini beliau ada di Jakarta. Assalamualaikum Pak Ridwan. Ya, nampaknya kami tidak bisa mendengarkan suara Pak Ridwan. Mungkin masih unmute. Ya. Waalaikumsalam. Memang ada problem dengan suara, semoga bisa terselesaikan. Belum terdengar juga, nanti kita akan waktu interview Pak Ridwan semoga bisa tersambung dengan baik. Ini tidak tahu di mana masalah, apakah di Pak Ridwan atau di studio TVRI-nya. Baik pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi di line telepon 0651 41773. Baik, saya ke Pak Mahdi terlebih dahulu. Nah, hingga hari ini kalaupun kita ingin menyebut sebenarnya apakah pemerintah Aceh sudah cukup puas dengan realisasi atau capaian kekhususan dalam bidang pengelolaan migas hingga hari ini? Maksud saya mungkin kemarin kita dengar kabar bahwa kita sudah bisa mengelola Blok B dengan 100%. Nah, apakah itu mengindikasikan bahwa ada sebuah kepuasan yang bagus hari ini yang diharapkan oleh pemerintah Aceh? Bagaimana Pak Mahdi? Baik, terima kasih. Pertama-tama pada kesempatan ini seperti disampaikan tadi, bahwa Aceh ini kita bersyukur ya telah ada Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, di mana salah satu pasal di dalam undang-undang tersebut di pasal 160 yang menyebutkan bahwa untuk migas itu dikelola bersama. Dalam hal ini tentunya ada turunan daripada pasal 160 itu, yaitu PP 23 tentang pengelolaan bersama migas di Aceh. Nah, seperti disampaikan tadi, memang di Aceh itu dengan Undang-Undang Nomor 11 memang ada pembatasan kalau kita bandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, bahwa yang 12 mil ke bawah semua ladang-ladang migas yang ada di Aceh itu dikelola oleh di bawah pemerintahan Aceh, di bawah dengan regulatornya adalah BPMA. Nah, kalau di provinsi lain di Indonesia itu di bawah SKK Migas. Itulah kekhususan Aceh. Nah, pada kesempatan ini saya kaitkan juga terkait dengan tentang pengelolaan yang mungkin akhir-akhir ini sudah menjadi pembicaraan publik juga, tentang keberhasilan kita mengambil alih Blok B. Itu adalah merupakan salah satu perjuangan yang sudah kita lakukan. Saya sendiri sebagai ketua tim negosiasi yang ditetapkan oleh Pak Gubernur, PLT Gubernur saat itu di tanggal 10 September 2018, ini telah berhasil kita perjuangkan sehingga Blok B itu menjadi dialih kelolakan kepada pemerintah Aceh. Dalam hal ini dengan badan usaha anak perusahaan daripada PT PEMA, yaitu PT Global Energy. Nah, ini adalah satu perjuangan panjang yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan ini dalam pengolahan ke depan ini akan menjadi satu prospek
yang bisa kita kembangkan sehingga itu nanti bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. Oke, nah apakah selama ini berarti dirasakan bahwa cukup banyak sebenarnya problem dalam mencapai atau untuk mengambil alih kewenangan-kewenangan itu, Pak Mahdi? Sehingga ketika hari ini kita berhasil pada tahap ini sesuatu yang mungkin yang luar biasa mendapat apresiasi dari masyarakat. Ya, memang sebenarnya dengan kondisi kita yang memang sangat keterbatasan terhadap pengalaman di sektor migas, bila kita katakan ini kita di awal, tentu kami dari sisi pemerintahan dalam hal ini melakukan perjuangan-perjuangan ini atas dasar secara konstitusional, secara Undang-Undang 11 dan PP 23. Itu memang sudah ada slot pasal-pasal yang memungkinkan berpotensi untuk kita dalam hal mengambil alih kelola Blok B ini. Karena itu diatur di dalam PP 23 di pasal 39. Nah, karena ini memang sebenarnya kalau kami boleh sampaikan bahwa perjuangan awal kita adalah untuk mendapatkan participation interest itu 20%. Nah, itu sudah kita beberapa kali pertemuan tim dengan dalam hal ini PHI yang sebelumnya itu ada tidak kesepakatan antara participation interest sehingga akibatnya deadlock kita memutuskan agar Blok B ini diterminasi. Terminasi dikembalikan kepada pemerintah pusat. Kemudian di dalam PP 23 di pasal 39 itu kalau satu blok wilayah kerja migas sudah dikembalikan kepada pemerintah pusat, untuk selanjutnya ditawarkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini BMD daerah. Nah, oleh karena itu dengan slot-slot yang ada pasal ini kita terus memperjuangkan. Memang itu perjuangan yang panjang, saya sampaikan tadi, sehingga itu kita mulai dari 2018 sampai 2021 di 17 Mei kemarin itu sudah murni 100%, sudah ada berita acara serah terima dari PHI ke Pema Global Energy. Nah, ini tentunya perjuangan yang sangat luar biasa, dan ini tentu juga kita juga dari pemerintah Aceh berterima kasih ya kepada masyarakat semua, kepada semua pihak yang telah mendukung akan keberhasilan kita ini semua. Saya pikir tanpa dukungan dari semua pihak ini juga akan kesulitan kita. Terutama terkait dengan dorongan-dorongan dari masyarakat itu sendiri dalam melihat bahwa ada kesan misalnya selama ini bahwa undang-undang kekhususan bidang ini sudah cukup lama, tapi misalnya kenapa baru berjalan sekarang? Tadi sudah dijelaskan bahwa dalam negosiasi kita terkendala pada tidak adanya PP 23 2015 tadi, yang belakangan baru ada, sehingga eksekusi-eksekusi itu menjadi terhambat, BPMA tidak terbentuk, sehingga bagaimana kita mengeksekusi ini dengan baik di lapangan. Baik Pak Mahdi, kita akan bincang lagi nanti ke Pak Zubir. Sejauh mana sebenarnya PEMA merasa cukup siap untuk mengambil alih katakanlah sektor-sektor migas nanti yang diserahkan kepada pemerintah Aceh melalui PT PEMA, Pak Zubir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis bahwa peralihan ini merupakan satu proses yang cukup panjang, dan kita juga bagaimana kita tahu bahwa PEMA ini adalah PT Pembangunan Aceh. Ada 3 perusahaan di Aceh yang punya pemerintah Aceh, 1 Bank Aceh, 2 PT Mustaqim itu dalam bidang BPR, yang ketiga adalah PT Pembangunan Aceh ini. Untuk itu tahap pertama tentu kita juga mempersiapkan bagaimana membuat satu kesisteman sehingga bahwa pengelolaan sebuah kontrak kerjasama ini itu tidak boleh dengan perusahaan induk. Kita mempersiapkan sebuah perusahaan anak perusahaan ini yang kita namakan dengan PT Pema Global Energy, PGE. Nah, PGE ini adalah baru lahir, tentu kita persiapannya juga cukup berat. Nah, tapi bagaimanapun tentu yang berat itu kalau kita sama-sama saya rasa juga masih mungkin untuk kita kerjakan. Makanya persiapan kami selama hampir 2 tahun ini bagaimana membuat satu manajemen di dalam ini semua. Tentu di sini kita tahu bahwa kemampuan, pengalaman dan sebagainya ini kita masih sangat muda dan masih sangat rendah. Oleh karena itu tentu banyak trik yang diberikan kami oleh pemerintah, karena ini adalah pertama. Tentu di sini kita harus bisa berkolaborasi, kita mencari kerjasama, kita juga bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman dari pihak yang lain segala macam. Karena di dalam untuk mendapatkan ini itu dibutuhkan ada 3 persiapan yang harus kita ini kan.
Yang pertama SDM yang punya kemampuan, baik kemampuan dalam sudut backgroundnya, pendidikan dan sebagainya, kemampuan dari sudut pengalaman, kemampuan juga dari batasan-batasan umur yang diperlukan oleh sini. Nah, ini kita mempersiapkan tentu dari awal. Kedua, dalam rangka kita mendapatkan ini, itu diwajibkan kita membuat satu proposal yang cukup punya standar-standar, baik standar nasional maupun standar internasional. Nah, kita tahu bahwa proposal dalam bidang oil and gas inilah suatu proposal yang sangat-sangat teliti dan ininya. Detail. Makanya kita melakukan kerjasama, dalam hal ini kami juga mendapatkan bantuan dari lembaga pengembangan LAPI ITB. Mereka melakukan satu supervisor dengan kita, sehingga dalam segi keteknikan kita juga bisa menunjang. Artinya, maaf Fazil, kalau kita kembali tadi yang pertama bahwa PT PEMA sendiri sebenarnya kalau tadi disebut bahwa ada 3 hal yang memang mesti ada pada sebuah perusahaan tadi, PT PEMA sendiri siap atau qualified dengan 3 aspek ini? Kita mempersiapkan, tidak siap. Kita harus mempersiapkan. Karena kita mengatakan tadi secara terus terang bahwa PEMA ini adalah sebuah perusahaan, apalagi pengalaman dalam bidang oil and gas ini adalah yang pertama. Tentu di sini kita juga harus mencari orang-orang yang punya pengalaman terhadap ini atau lembaga-lembaga lain yang punya pengalaman terhadap ini. Nah, yang ketiga adalah dalam bidang finansial ini. Nah, di sini memang dalam bidang oil and gas ini memang sesuatu yang pasti. Yang pertama, kita harus menyiapkan pada saat kita menandatangani kontrak, kita harus menyiapkan namanya itu signature bonus. Jadi begitu taken kontrak, kita siapkan sejumlah uang bahwa kita betul-betul kemampuan untuk menjadi eksekutornya untuk pemerintah. Ini langsung menjadi haknya pemerintah. Kedua, kita juga harus punya satu kepastian pasti bahwa yang kita kelola ini adalah sebuah sumber daya yang milik dari negara. Oleh karenanya harus ada tingkat kepastian. Kepastiannya bahwa kita mampu untuk kita kerjakan baik dalam existing yang ada maupun nanti kalau kita membangun baru. Nah, dari 3 ini kita tentu mencari jalan-jalan keluar bagaimana ini. Yang pertama, bahwa ini memang tadi sampaikan bahwa ini semuanya menjadi 100% buat kita. Nah, tentu di sini nanti ada B2B dalam rangka kita untuk menyelesaikan masalah ini. Alhamdulillah sampai tanggal 17 kemarin secara ini kita sudah signature bonus, kita sudah menandatangani kontrak, kita sudah memberikan ini dan juga kepastian tentang kerja kita baik dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Karena ini kontrak kita ini sampai mencapai 20 tahun. 20 tahun ke depan. Oke, ini tentu menarik bahwa setidaknya publik dapat menyimpulkan bahwa PT PEMA dengan upaya dan juga usaha untuk mempersiapkan untuk mengelola migas ini insya Allah siap tentu dengan proses-proses dan tahapan-tahapan yang tadi disebutkan. Baik, kita coba sapa Bapak Dr. Insur Ridwan Nyakbaik. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam, gimana suara saya? Ini sudah jelas Pak Ridwan. Ya. Jelas ya? Ya, baik. Baik Pak Ridwan, apa pandangan Pak Ridwan terkait dengan pengelolaan migas selama ini di Aceh? Kalau sejarah migas di Aceh itu sebenarnya sudah lama. Sejak zaman Belanda itu Aceh sudah berproduksi migas, yaitu di Teluk Raya, kemudian di Rantau sendiri. Minyak dari Rantau itulah yang pertama sekali diekspor oleh Pertamina pada tahun 58 untuk membesarkan Pertamina di Pangkalan Berandan. Jadi itu kalau bicara setelah minyak Aceh. Jadi minyak Aceh itu merupakan tulang punggung Pertamina sebagai perusahaan nasional yang membesarkan Pertamina sehingga industri migas Indonesia itu mendunia. Gitu. Itu bicara tentang migas di Aceh. Sekarang ini yang penting kemudian sekarang kita seperti tadi dikatakan oleh Pak
kepala dinas bahwa kita sudah ada Undang-Undang Aceh 11 2006 pada pasal 160 sampai 161 dan 161 kita kelola bersama. Artinya apa? Bahwa beda dengan yang lain, kita sekarang boleh mengelola sendiri bersama dengan pemerintah pusat. Apapun kebijakan tentang migas Aceh itu harusnya dikelola bersama. Nah, kesempatan lola bersama inilah yang selama ini saya lihat setelah lahirnya undang-undang tersebut, kemudian lahir PP yang agak kendor dikejar atau bahasa kita itu di speed up oleh Aceh sendiri, termasuk mohon maaf oleh dinas ESDM. Tak kendor di mengejarnya itu, sehingga kita seperti lalai dalam dengan keberhasilan lola bersama itu. Ketika kita lihat bahwa kita kejar peraturan PP Migas Aceh itu sendiri dengan segala upaya hampir baik. Nampaknya ada gangguan komunikasi kita dengan. Oke, silakan Pak Ridwan, silakan. Bagaimana sekarang? Sudah clear. Ya, jadi setelah PP keluar itu 9 tahun itu PP keluar dengan tarik menarik, karena di situ kita lihat bahwa lamanya PP keluar dalam tanda petik kita berasumsi bahwa pusat itu nggak ikhlas menyerahkan migas Aceh dikelola migas sebagai konsumsi dari Helsinki, perjanjian Helsinki. Namun setelah itu keluar, kita juga tidak memanfaatkan optimal gitu. Misalnya dengan keluar PP 9 tahun kemudian 2015 itu lahirlah BPMA. Nah, kita lihat sekarang BPMA bahwa BPMA itu di set up oleh pusat seperti layaknya SKK Migas cabang Aceh gitu. Nah, itu maksudnya bagaimana Pak Ridwan? Kok bisa cabang Aceh? Bagaimana maksudnya? Karena begini, BPMA itu dari kelahirannya, dari undang-undangnya, dari peraturannya, regulasinya beda dengan SKK Migas. Kalau SKK Migas itu, walaupun dia lola banyak daerah, tapi dia dibentuk dengan peraturan presiden. Sedangkan BPMA dibentuk dengan peraturan pemerintah. Artinya adalah BPMA itu lebih tinggi hierarki hukumnya dibanding dengan SKK Migas, walaupun SKK Migas yang mengelola daerah-daerah lain, itu lebih urusan lain. Di hierarki hukum itu BPMA lebih tinggi. Nah, hierarki ini tidak kita manfaatkan secara baik, optimal, sehingga kita terlambat terus mengantisipasinya ini. Tapi Pak Ridwan, bahwa tadi misalnya Pak Madi juga menjelaskan dan juga mungkin sekilas terlihat bahwa sebenarnya tidak mudah juga untuk membangun komunikasi dan juga bernegosiasi dengan Jakarta, karena memang Jakarta juga saya yakin tidak ingin kehilangan kewenangan di dalam sektor migas ini, sehingga kalaupun tadi misalnya Pak Ridwan menyebut ada kendala atau kendor barangkali, apakah Pak Ridwan tidak melihat bahwa ini menjadi kontributor utama sebenarnya yang membuat proses itu terhambat? Nah, kita sendiri kendornya begini, Pak. Kalau kita negosiasi dengan pusat itu, kita tidak bisa terima mentah-mentah di pusat. Tadi dikatakan bahwa tim negosiasi kita kan sebenarnya dinas SDM, wakil pemerintah. Sebenarnya wakil pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat itu kelola bersama. Ini udah keputusan hukum, keputusan politik dalam hal ini. Dengan demikian dan sudah dituangkan dalam regulasi. Dengan demikian dalam koridor inilah kita berjalan. Tapi ketika BPMA dibikin seperti, menurut saya, kalau saya lihat bidang-bidang di BPMA itu semacam pengkerdilan BPMA menurut PP Aceh, PP Migas Aceh dalam konteks SKK Migas cabang Aceh gitu. Nah, pengkerdilan ini membuat Migas Aceh agak terseok-seok dalam berkembangnya. Sudah sekian tahun ya. Dari 2015, sudah 6 tahun ini sekarang ini masih seperti ini. Kita lihat sekarang BPMA sebagai pemegang regulator, mereka men-set up dirinya sendiri sama seperti SK Migas. Kenapa begitu? Karena kultur SKK Migas itu yang ditanamkan oleh pejabat
kepala BPMA pada saat BPMA baru dibentuk gitu, karena lama dipegang oleh orang SKK Migas itu. Nah, kultur inilah misalnya bidang eksplorasi. Kita tahu bahwa Aceh ini 30 tahun tidak ada survei eksplorasi migas karena konflik. Artinya bahwa 10-15 tahun saya sering menulis juga tentang ini, bahwa tantangan migas Aceh adalah tantangan eksplorasi. Nah, alhamdulillah kemarin ada beberapa mubadalah Repsol sudah mulai melakukan eksplorasi. Nah, tantangan ini harusnya kita speed up supaya kegiatan eksplorasi lebih banyak sama produksi. Namun kalau kita lihat, mohon maaf, kalau kita lihat personil SDM di SKK Migas, mohon maaf, di BPMA kita lihat, kalau kita lihat Google itu menurut saya sering katakan sama teman-teman, itu direct man, yes direct man karena orang Aceh semua, tapi the wrong place, Pak. Kenapa the wrong place? Karena kalau kita lihat job desk yang diberikan dengan pengalaman dan pendidikannya tidak relevan dengan apa yang dilakukan tantangan migas Aceh, tantangan eksplorasi dan produksi. Tapi apakah sorry Pak Ridwan, apakah Pak Ridwan melihat bahwa sebenarnya ini menjadi hambatan dalam proses upaya untuk mempercepat realisasi kita, tidak? Maksud saya, karena misalnya kemarin kita sempat keberhasilan Aceh mengambil alih 100% pengelolaan Blok B dari Pertamina Hulu Energi, ini juga sebenarnya satu prestasi yang mungkin perlu didorong agar lebih banyak lagi. Itu bagaimana Pak Ridwan? Betul, ini alhamdulillah kita sudah diberikan, sebenarnya tidak perlu didorong juga ini karena keputusan namanya terminat ya, itu habis kontrak, itu wajib dikembalikan pemerintah dan pemerintah akan memberikan kepada perusahaan daerah kalau daerah minta. Ini normatifnya gitu ya. Namun kita sekarang kan ini bicara masalah PEMA dengan Blok B, ya kan? PEMA Guru Energi. Kita semacam belajar baru lagi dengan Blok B ini. Kenapa belajar baru? Sebenarnya sejak 2015, PDPA, Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh, sudah punya kerjasama dengan Triangle Pasir, Pak, di Blok Pasir. Itu adalah kerjasama membuat konsorsium, mengelola Blok Pasir yang habis masa kontraknya itu. Baik, nampaknya ada kendala komunikasi kembali. Oke, nanti kita kembali lagi ke Pak Ridwan. Tapi tadi beberapa substansi menarik disampaikan oleh Pak Ridwan, bahwa ada kesan memang ini agak kendur Pak Mahdi, kemudian juga tadi kondisi internal BPMA yang mungkin barangkali dari aspek bukan the right man on the right place, itu yang membuat tadi seharusnya yang saya tangkap dari penjelasan beliau, harusnya misalnya BPMA bisa lebih cepat lagi dibandingkan dengan kondisi sekarang. Ini bagaimana sebenarnya Pak Mahdi? Ya, jadi begini, sebenarnya kalau kita lihat sedikit secara history, itu Blok B itu masa berakhirnya itu di tahun 2018, ya. Cuman di masa masih dengan waktu itu di tahun 2015 masih dengan ExxonMobil. Nah, tapi oleh karena waktu itu diserahkan kepada, dialihkan kepada Pertamina. Sepatutnya, karena di tahun 2015 itu kan menurut saya itu sudah lahir Undang-Undang EPP 23, EP sebagai turunan daripada Undang-Undang 11, yang di situ kita mengolah bersama daripada migas di Aceh. Walaupun disahkan setidaknya orang sudah tahu ada draft yang seperti itu. Semestinya kalau saya pikir, saya mohon maaf nih, bukan menyalahkan siapa-siapa, pada saat itu semestinya kalau kita memperjuangkan di 2015 itu sudah bisa diambil untuk Aceh. Tapi hari ini kenapa itu tidak terjadi? Itu walam-walam. Nah, saya sampaikan di tahun 2018 saat itu sebelumnya sudah ada tim dibentuk oleh pemerintah Aceh saat itu, sudah dibentuk tim, beberapa tim yang jumlah orangnya saya pikir sampai 35 orang. Saat itu di tahun 2018 ketika PLT Gubernur Pak Nova Iriansyah dipotong ini. Jumlah orang dipotong hanya 11 orang dalam satu tim itu, dan dipercaya langsung saya sebagai kepala dinas menjadi ketua tim. Beliau memerintahkan kepada kami memperjuangkan apa yang tersebut di dalam pasal-pasal Undang-Undang 11 dan PP 23. Inilah perjuangan berdekat kebijakan dan arahan Bapak Gubernur. Kita berjuang mati-matian, yang hari ini alhamdulillah sudah berhasil kita ambil. Terkait dengan BPMA, saya pikir BPMA itu memang satu badan yang baru ya. Itu kita tidak mungkin begitu lahir langsung besar.
kita sangat berterima kasih juga dengan kondisi BPMA yang ada sekarang. Ini kita di spot bisa kita ambil blok ini, dan ini tidak mudah. Pak, bayangkan satu blok migas walaupun sekarang sudah kecil ya cadangannya, tapi di tahun 80-an kita semua tahu lah blok B itu merupakan salah satu tambang migas terbesar nomor 2 di dunia. Hari ini itu sudah kita ambil. Ini merupakan satu kebanggaan. Dan seperti disampaikan oleh Pak Juber tadi, bahwa memang ladang di dalam blok B itu yang existing sekarang, yang kita sebut dengan Iron Field, itu memang cadangannya sudah menipis. Kalau dulu dia bisa produksi sampai 3.000 MMBTU, sekarang hanya tinggal 55. Kan? Tapi ada ladang-ladang lain yang kita akan kembangkan di blok B itu. Di blok B itu ada ladang-ladang lain yang itu yang kita akan terus perjuangkan ke depan. Jadi hari ini barangkali kami dari pemerintah sangat mengharapkan dukungan dari sebuah pihak. Ini salah satu berkah atau rahmat daripada Allah, kita bisa mendapatkan ini, dan ini tidak mudah. Kalau kita lihat memang di dalam Undang-Undang 11, di dalam PP 23 itu adalah satu kewenangan diberi kepada kita untuk mengelola bersama. Tapi secara sisi lain untuk mendapatkan sebuah blok itu diatur oleh undang-undang sektoral. Diatur dalam Undang-Undang 22 tahun 2021 tentang energi tadi, gas. Tentang migas. Migas. Nah, kita harus ikuti itu, mekanisme dan prosedur untuk kita ikuti semua. Artinya Pak Mahdi melihat bahwa dalam proses itu juga sendiri hambatan atau terjadinya benturan terhadap regulasi juga ditemukan begitu waktu itu. Sehingga ini yang sedikit menghambat proses itu terjadi secara cepat. Apakah begitu Pak Mahdi? Ya, begini, kita kan sebenarnya sini untuk memenuhi secara kewenangan kita sudah jelas. Ada kewenangan di dalam hal ini. Itu diatur dalam Undang-Undang 11, di dalam PP 23, ya kan, bagaimana. Tapi mekanisme untuk mendapatkan sebuah blok itu diatur lagi dalam Undang-Undang sektoral. Itu yang sangat membebani kita. Tapi alhamdulillah begitu ketatnya. Memang itu aturan dari sebuah Undang-Undang migas, tapi itu bisa kita tempuh semua. Bisa kita tempuh semua, dan akhirnya hari ini kita sudah dapat itu. Saya pikir ini sekali lagi saya berulang-ulang saya sampaikan selalu kepada semua pihak, tolong kasih dukungan. Dukungan dari semua pihak. Ini kita kelola. Kita punya cita-cita ke depan. Tapi kritik dukungan juga sebenarnya Pak Mahdi ya. Ini bentuk kepedulian gitu kan. Jadi kita ke depan berharap ini semua, karena masih ada ladang-ladang lain yang kita akan kembangkan. Dan itu membutuhkan biaya yang besar untuk kita ladang yang sudah discover, untuk kita develop, untuk kita bisa eksploitasi. Dan itu membutuhkan biaya besar dan membutuhkan waktu. Ini tentunya kita sekali lagi saya bilang dukungan dari semua pihak supaya ini tidak ada masalah. Dan saya sampaikan juga kepada PEMA, kita juga punya cita-cita lagi ke depan. Apa cita-cita kita? Bahwa 5 tahun, 10 tahun ke depan, kemandirian Aceh mengolah migas sendiri dengan dia sendiri itu harus tercapai. Ini targetnya ya. Target itu Pak. Hingga saat ini ada berapa sektor yang mungkin kita sudah ambil alih secara penuh Pak Mahdi? Maksudnya tadi ada blok B, kan kita punya beberapa, ada blok A, kemudian ada PASE dan beberapa lain itu. Nah sebenarnya yang sudah ada kerjasama sama kita tuh yang sudah keterlibatan perusahaan daerah, yaitu tadi Triangle PASE yang sebelum blok B ini. Nah kalau blok-blok lain, kalau itu seperti blok A itu kan sudah K3S secara nasional, itu Medco. Itu masih dalam proses pengelolaan dan itu masih waktu yang lama. Jadi dalam proses satu pengelolaan blok B ini itu diberi waktu itu 30 tahun, Pak. Perpanjangan itu 20 tahun, 20 tahun. Hari ini kenapa kita bisa ambil alih kelola blok B ini? Karena masanya sudah berakhir. 2018 kemarin sudah berakhir. Nah, pemerintah ingin memperpanjang kepada PHE. Tapi ada undang-undang, ada PP 23 yang mengatur tentang partisipasi interest. Untuk Aceh, itu minimal 10%. Kita negosiasi, minta lebih dari 10%. Tadinya satu kesepakatan sudah disetujui oleh PHI, tapi belakangan 6 bulan tidak disepakati. Maka kami dengan tim saat itu mengambil satu kebijakan terminated. Kasih kembali ke pemerintah pusat. Kita ikut undang-undang PP 23 pasal 39. Pada akhirnya itu pemerintah pusat mengembalikan kepada menawarkan kepada pemerintah daerah. Salah satu wujud daripada pemerintah pusat telah memberi kesempatan kepada pemerintah Aceh, kepada perusahaan daerah, itu adalah dengan terbitnya Surat Menteri SDM kepada BPMA tanggal 17 Juni tahun 2020. Baik. Pak Zubir, ini tadi kalau menyimak statement Pak Ridwan, memang beliau sedikit meragukan bahwa PEMA ini akan bisa bekerja lebih
yang sebagaimana diharapkan. Tapi di sisi lain memang PEMA sedang berupaya untuk itu. Bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang disiapkan oleh PT PEMA sendiri agar katakanlah kalau tadi Pak Ridwan ragu, keraguan ini bisa terjawab atau keraguan publik tadi juga bisa terjawab dengan baik, Pak Zubair. Baik, saya pikir saya tidak mengatakan bahwa kita itu tidak punya kemampuan segala macam, Pak. Yang penting kita ini punya dorongan untuk maju ke depan. Ini pokok bagi kami, Pak. Kalau kita lihat apa amunisi yang kita untuk berangkat ini, jelas kita itu handro Medan, hanya sampai Sigli aja kita. Tapi kita harus bertekad bagaimana tujuan kita ke Medan ya tetap sampai ke Medan. Alhamdulillah hari ini sampai ke Medan. Walaupun mungkin naik sepeda, walaupun apa segala macam. Tapi hari ini dengan kemampuan kita yang ada, juga mungkin dibantu oleh orang, dibantu oleh segala macam pihak, ini sambil kita mempersiapkan diri. Tadi saya mengatakan ada 3 tadi. 1 SDM. Hari ini hampir sebagian besar anak-anak Aceh yang baru tamat segala macam, ini kita bikin satu tempat, mereka itu kita godok ini sekarang selama sudah hampir setahun. Ini untuk persiapan. Nggak mungkin kita akan dapat terus langsung. Kedua, dalam sudut teknikal. Teknik ini kan perlu ada sesuatu ini. Kita kalau perlu kirim orang-orang yang betul-betul kepada lembaga-lembaga perguruan tinggi dan sebagainya. Atau pengalaman mana lain yang kita butuhkan. Dalam sudut finance, ya kalau kita nggak ada uang, kita harus ngaku kita nggak punya uang. Nah, bagaimana caranya? Dan perlu kita ketahui bahwa tidak gampang orang mengatakan mungkin ambil uang di bank segala macam. Khusus untuk oil and gas, yang kami tahu bahwa sulit sekali kita memperolehkan kredit atau apa saja bantuan dari perbankan, dunia perbankan. Ini kami sudah coba, Pak. Karena ini membutuhkan, karena di sini risk yang sangat besar. Nah, tadi disebutkan oleh Pak Ridwan tentang triangle. Triangle begitu sumur satu saja itu sudah menghabiskan uang sekitar 20 juta dolar, Pak ya. Itu amblas, Pak. Artinya ini butuh modal besar sebenarnya. Butuh modal besar dan resiko yang sangat besar. Nah, jadi kita nanti dengan pendapatan yang kita peroleh, adanya satu pengembangan, jadi new development dari sini tadi. Kita ada nanti yang discovery tadi, yang ditinggalkan segala macam, mungkin ini kita bisa menghasilkan dari 50 mungkin naik 100 naik. Tadi kan dari 3.000 jadi 50. Benar. Ini kita kasih naik. Mungkin ini mencapai nanti pada posisi mungkin 500. Nah, di 500 ini kita sudah punya income. Nah, ini kita bisa untuk mengejar lagi bagaimana untuk terhadap development yang baru tadi. Sebagaimana kita ketahui bahwa luas blok ini itu 1.300 km persegi. Sebagai satu gambaran buat kita, luas Banda Aceh 61 km persegi. Berarti 20 kali lebih luasnya wilayah kerja ini. Wilayah kerja, Pak ya. Nah, di situ masih banyak cadangan-cadangan yang masih bisa kita develop nantinya. Nah, disinilah kita butuh bahwa pengembangan ke depan ini. Kalau existing ini mungkin kita bisa kelola sampai 100% bisa kita. Dengan bantuan-bantuan existing orang-orang yang ada juga kita masih bisa rekrut. Sekarang ini kita kerjasama dengan PHI bahwa orang-orang lama ini mereka tinggalkan untuk sama-sama dengan tim kita juga di sana nanti. Nah, jadi ini makin ke depan nanti kita, tadi Pak Madi bilang, mungkin dalam 5 tahun ke depan kita sudah punya kemandirian. Tapi kalau sekarang ini minta saya untuk kemandirian, pakai apa? Saya harus mandiri. Ini baru lahir. Baru lahir. Nah, jadi kalau dibilang kekurangan, tidak mampu segala macam, saya tapi dengan adanya tadi tekad bulat, kalau istilahnya kampus Darussalam itu pasti melahirkan perbuatan yang nyata. Semoga demikian. Nah, selain itu sebenarnya, apakah ada selain tadi Blok B, apakah ada sektor lain yang digarap oleh PT PEMA saat ini, Pak Zubair? Kita lagi melakukan satu joint study dengan Jetstone, Pak. Oh, itu namanya Blok Meligo, hampir-hampir dekat juga dengan di situ. Nah, ini membutuhkan waktu karena namanya itu joint study. Insya Allah mungkin dalam tahun ini kita selesai, mungkin tahun depan kita sudah mulai lagi memikirkan bagaimana untuk melakukan eksplorasi dan sebagainya. Nah, kalau ini kejadian, berarti kita bertambahan lagi. Di samping itu, sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur, bahwa saya pegang itu dan masuk di akal sehat saya, bahwa
Aceh ini harus ada paling kurang 2 kemandirian dan kedaulatan. 1 kemandirian kedaulatan dalam bidang energi. Kedua, kemandirian kedaulatan dalam bidang pangan. Yang selalu menjadi keluhan kita selama ini. Bahwa pangan kita ini tidak melalui satu processing. Processing membutuhkan energi, listrik dan sebagainya. Kita listrik mahal. Bagaimana nanti kita listrik akan turunkan harganya? Karena kita punya produk gas. Supaya kita tahu hari ini kita mungkin gas yang kita bakar dengan harga itu di atas 10 US dollar per MMBTU. Tapi kalau kita menghasilkan nanti, kita bisa di bawah 6, 5 dan sebagainya, makin besar. Nah, kita bisa kemandirian di sini. Yang paling penting bagaimana selain kita mencari yang hulu, kita juga nanti akan pikir tentang hilirisasi. Maka PT PEMA ini adalah menjadi holding company. Kita juga punya kawasan industri, kita juga kerjasama untuk KEK Arun, kawasan ekonomi khusus Arun, itu 4 perusahaan, 1 kita, 2 PIM, Pertamina, dan Pelindo, yang sudah action kita dengan PIM. Insya Allah kalau ini ada, maka downstream industry, petrochemical, segala macam, karena kita punya sumber daya, baik itu kondensat, baik itu gas, tidak usah kita ekspor lagi, kita juga bisa membuat di sini. Ya, semoga itu bisa terjadi insya Allah. Ya, insya Allah. Baik. Nah, hari ini sebenarnya ada berapa jumlah sektor migas kita yang sedang yang sudah beroperasi, kemudian katakanlah sedang bereksplorasi, atau tadi kalau disebut sedang dalam proses joint study sebenarnya Pak Madi? Ya, kita sehari ini berdasarkan data yang kita di bawah pengelolaan daripada regulatornya BPMA, yaitu 12 mil laut ke bawah, itu sekarang ada 12 kontraktor 3S. Dari 12 itu ada yang sedang berproduksi itu ada 5. 5. Yang 7-nya masih berstatus eksplorasi dan joint study. Jadi yang tentunya ini semua dari semua kontraktor ini, salah satunya yang dikelola oleh perusahaan daerah langsung, K3S-nya, kontraktornya adalah hari ini adalah PT PEMA. Blok B ya. Kemudian satu lagi adalah yang Triangle Pasir. Nah, inilah yang tentunya kalau yang blok-blok yang lain nantinya ke depan misalnya sudah berakhir masa kontraknya, ketika itu dikembalikan kepada negara juga ingin itu sudah menjadi daerah bebas, tetap kalau itu mau dilelang kembali, ditawarkan kepada pemerintah Aceh terlebih dahulu. Baik. Nah, Pak Madi, ini kita terhubung, nanti kita kembali ke Pak Madi. Halo Pak Ridwan. Ya, gimana sekarang? Ya, clear Pak. Memang kadang-kadang problem teknologi ya seperti ini ya. Suara kami bisa dengar ke situ Pak ya? Bagus Pak. Oke, lalu ini kembali ke pertanyaan awal saya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Aceh atau BPMA atau juga PT PEMA agar kekhususan yang kita punya terkait dengan sektor migas ini benar-benar bisa maksimal dan tujuan akhirnya adalah mensejahterakan rakyat itu juga bisa terwujudkan secara cepat, Pak Ridwan? Oke, baik. Pertama, sebelum itu saya garis bawahi bahwa saya tidak mengatakan secara eksplisit bahwa PEMA tidak sanggup. Itu tadi saya nggak simpul sampai ke situ. Baru bicara latar belakang saja. Dan terkait dengan pertanyaan, sekarang harusnya kita speed up ya ke apa yang telah diberikan pusat kepada kita. Regulasi mengatakan kita lola bersama. Artinya kita juga harus agresif menggedor Jakarta supaya kegiatan-kegiatan yang ada di Aceh, apakah memang 12 mil itu harus kita ikut bersama-sama mengelolanya. Misalnya begini, dalam era melelang blok baru, persiapan blok baru, itu Aceh itu harus terlibat dalam hal itu. Jangan sampai menunggu kalau nanti diajak oleh pusat baru kita ikut. Sebenarnya kita diajak tidak diajak, kita harus minta sama pusat, punya kewenangan kita ikut bersama-sama. Ini satu hal. Yang kedua, sampai hari ini saya lihat, mohon maaf, itu blok-blok yang sekarang eksplorasi semua namanya adalah Andaman. Andaman 1, Andaman 2, Andaman 3 dan seterusnya. Kalau kita bicara Andaman, seolah terkesan itu jauh sekali dari Aceh, yang ada di India sana. Padahal blok Andaman 2 itu di bibirnya Pidir Jaya,
Di PD Raya itu antara PD Pijai sama PD itu ada blok Andaman 2 kalau nggak salah saya yang itu yang 12 mil. Dan itu kalau di tempat lain kenapa nggak dinamakan PD Jaya offshore misalnya begitu ya. Dan ini harusnya pemerintah Aceh itu bisa meminta supaya diubah itu. Bukan nggak bisa walaupun sudah ada kontrak. Simbol. Baik. Baik, terputus kembali dengan Pak Ridwan. Oke, sambil menunggu juga, langsung juga ke Pak Mahdi sebelum ke Pak Zubir berikutnya. Ini menarik juga, tadi kritik beliau terkait dengan penamaan. Sebenarnya ini kewenangan siapa? Maksud saya terkadang ada pentingnya juga, Pak. Egypt. Oke, kita terhubung, silakan Pak. Ya, silakan Pak Ridwan. Egypt itu ya ada blok di Krumane. Krumane itu bloknya jauh di offshore sana, tapi namanya Krumane gitu. Kenapa nggak di yang blok Andaman 2 itu dinamakan misalnya PD Raya Blok gitu, terlibat Pijai sama PD gitu kan? Ini salah satu hal yang barangkali harus kita perjuangkan supaya nama-nama itu dinamakan dalam nomenklatur Aceh supaya merasa Indonesia dan merasa Aceh gitu. Ya, ini satu hal. PD Jaya ini kalau nama PD Jaya geng juga sedikit. Oke ya, Pak Ridwan, ini hal kecil tapi mendasar gitu ya. Ada pengalaman di daerah lain seperti Natuna di Alpa. Sekarang diubah jadi Natuna Timur gitu ya. Nah, Natuna Timur gitu bisa. Kalau kita lihat di Masela itu ada 60 mil jauhnya dari Pulau Masela. Itu boleh dinamakan Masela Blok itu. Padahal 60 mil udah dekat perbatasan dengan Australia sana. Kok bisa? Di tempat lain, Northwest Java Blok. Itu kemudian West Madura Blok. Itu bisa. Kenapa kita tidak namakan Aceh PD Raya Blok atau offshore Kulon Raya atau offshore Aceh Besar dan seterusnya gitu. Ada Acehnya lah gitu ya. Kalau enggak kita nama Andaman terkesan seolah di India sana. Ini satu. Dan ini tugasnya pemerintah untuk bersama-sama duduk dengan pemerintah pusat merubah nomenklatur yang ada nuansa Aceh. Kalau mereka tidak mau nuansa Aceh, nuansa Indonesia boleh juga lah. Tapi jangan nuansa Benggala begitu. Nuansa Bengali begitu kan itu terkesan nggak NKRI oriented gitu. Jadi pusat bisa kita tuduh tidak NKRI oriented dalam hal memberi nama blok migas di Aceh. Ini satu. Yang kedua, BPMA harus berperan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh PP 23 2011. Jadi job desk-nya ada di situ semua, udah rinci. Kebetulan alhamdulillah saya dulu ikut merumuskan PP itu sendiri dan juga ikut merumuskan cikal bakal BPMA. Cuman the last minute karena banyak hal-hal yang kita minta, pusat tidak berkenan. Kemudian ketua tim negosiasi Aceh itu sedikit mohon maaf, sedikit agak lemah dalam berargumentasi dengan pusat sehingga terjadilah seperti sekarang ini. Ini yang fakta sekarang harus kita terima. Cuman di dalamnya harus kita perkuat. Jadi perkuat BPMA bukan jangan mau dijadikan SKK Migas cabang Aceh. Dan ini ada di tangan orang-orang BPMA, ada di tangan kepala BPMA, juga pemerintah Aceh. DPRA harus mendukung BPMA supaya BPMA bisa berperan sebagaimana sesuai dengan PP 23 2015. Ini barangkali harus kita lakukan. Jadi semua kita harus memperkuat BPMA untuk bisa mempercepat mengakselerasi industri migas di Aceh. Yang ketiga begini Pak. Yang ketiga Pak Ridwan ya. Yang ketiga adalah kampanye tentang Aceh itu ramah investasi itu harus dilakukan semua pihak Pak. Jadi dalam hal migas BPMA, humas BPMA itu harus pintar mengemas bahwa Aceh Aceh ramah investasi di bidang migas. Selama ini kan kita dengar Aceh tidak ramah investasi di bidang migas. Buktinya ramah adalah itu blok Mubadala dalam survei seismik yang lalu di Andaman 2 itu berhasil melakukan melakukan survei dengan tepat waktu, tepat biaya dan tepat teknik gitu ya. Dan ini pengalaman kelancaran operasi seismik Mubadala ini harus bisa dikemas Pak, dikapitalkan bahwa Aceh ramah investasi. Baik. Kemudian contoh lain, bagaimana dipersingkat Pak Ridwan? Ya.
Contoh lain, Aceh ramah investasi migas. Gubernur Dr. Jenny dulu aman membangun jalur pipa dari Lok Sumame sampai ke Belawan. Dari Lok Sumame sampai ke Bersitang itu bagus jalannya, beres semua, tepat waktu, tepat biaya, tepat sasaran. Tapi terlambat malah justru di Belawannya. Jadi bukti-bukti ini harus bisa dikemas oleh orang-orang bidang migas di Aceh, supaya Aceh itu adalah ramah investasi bidang migas. Ini barangkali juga akan menjadi modal juga modal intangible kepada PEMA dalam menarik mitra-mitra untuk berinvest di daerah Blok B. Terima kasih, Pak. Baik Pak Ridwan, mengingat waktu, terima kasih atas waktu Pak Ridwan hari ini. Insya Allah di kesempatan lain kita akan berjumpa kembali. Ini saya kira masukan-masukan berarti tentu nanti bagi pemerintah Aceh dan juga PPMA dan juga PT PEMA untuk kalaupun disepakati pada masukan-masukan agar menjadi lebih baik. Nah, kembali ke Pak Mahdi tadi, sebenarnya siapa yang menentukan nomenklatur ini, Pak Mahdi? Sehingga tadi kalau kita sebut Pak Ridwan berharap bahwa redaksi yang dipakai itu adalah yang berkesesuaian dengan kekhasan Aceh atau juga Indonesia, begitu. Ya, sebenarnya begini, kalau yang disampaikan tadi ini blok-bloknya sudah berlalu ya, masa-masa lama itu ditetapkan WK-nya. Tapi saya setuju lah dengan Pak Ridwan, untuk ke depan nih tentu penamaan blok itu kita masukkan ke daerahan. Seperti contoh yang terbaru disampaikan oleh Pak Jubir tadi, yang Meligo itu kan baru, itu masih joint study. Memang waktu itu kita memberi nama itu Blok Meligo. Nanti ada namanya lagi Arakundo ya. Arakundo. Ya. Tapi PD Jaya saya dengar ada juga sebenarnya, Pak. PD Jaya itu sudah duluan, Pak. Sudah duluan diberi blok oleh pemerintah saat itu. Nah, ada nama 1, 2, dan 3. Nah, saya setuju apa yang disampaikan tadi, itu menunjukkan kedaerahan kita lah. Kita menunjukkan keacehan kita. Untuk ke depan kita kasih nama-nama yang berkaitan dengan kedaerahan kita. Baik. Ya. Oke. Pak Zubir sendiri melihat bahwa apakah selama ini sebenarnya kontribusi dari sektor migas kita sudah cukup mampu untuk mendongkrak atau setidaknya mendukung pertumbuhan ekonomi kita, perputaran ekonomi masyarakat menjadi lebih baik misalnya? Ya, jadi kalau boleh saya bilang, ini kan kita semuanya itu masih baru, Pak. Memang barang lama jadi baru. Manajemennya baru. Ya. Karena baru ini disuruh berlari cepat. Tapi kekuatannya sangat kecil. Nah, untuk itu apalagi kami ini disuruh balap di sebuah Grand Prix internasional. Nah, tentu di sini harus pakai sepeda motor orang lain dan sebagainya. Nah, disinilah kita mencoba bahwa bisnis itu tanpa ada kolaborasi, kerjasama, saling menguntungkan dengan pihak lain, itu pasti tidak bisa jalan secara baik. Oleh karenanya, apa yang dikatakan tadi bahwa apa kontribusi kita tidak melihat mungkin hari ini, Pak. Tadi sudah saya bayangkan bahwa ke depan bagaimana kita pertama itu kemandirian tadi dalam bidang elektrik. Kalau dalam bidang listrik kita bisa menekan harga bisa tidak sama dengan daerah lain, dengan kita punya gas sendiri, saya pikir ini sudah lain dia. Kita punya nilai-nilai kompetitif yang bisa dengan daerah lain. Tapi memang ini butuh waktu, Pak Zubir. Butuh waktu. Tapi kalau kita mulai sekarang, kapan lagi, Pak? Kalau kita bilang nanti, ya, tapi saya sendiri mungkin secara umum tidak mungkin bisa melihat ini lagi nanti. Apa yang terdapat di depan. Mudah-mudahan masih bisa gitu. Tapi ini yang paling penting, dekat kita tadi, bahwa kita sudah harus memulai dalam bidang revolusi dari, kalau Pak Ridwan bilang tadi, kita ini adalah cukup lama sudah. Sejak zaman Belanda pun kita sudah nomor 1 tadi di rantau, di apa segala macam. Saya setuju macam bilang Pak Ridwan bahwa ini semangat ini sebenarnya semangat orang tua kita dulu kan bisa kita kembalikan sekarang. Nah, jadi oleh karenanya kita melihat, kalau saya melihatnya bagaimana melihat satu masalah downstream, jadi urutan atau hilirisasi dari sebuah sumber daya dari gas dan minyak ini menjadi ini adalah merupakan kemajuan kita ke depan sehingga nilai tambah tidak keluar. Kedua, kita juga bisa manfaatkan. Hari ini kita sudah keluar satu surat dari Pak Gubernur bahwa bagaimana untuk mengganti LPG menjadi gas. Nah, gas dengan LPG ini itu bedanya 2 kali lebih mahal LPG daripada gas. Ini sudah kita mulai dari Kota Lok Sumame, Kota Langsa nanti semuanya, dan juga akan
Kalau rencana Pak Gubernur bagaimana menugaskan kepada Pema untuk yang tadi Pak Ridwan bilang ada pipa gas dari Arun ke Belawan. Tapi kita nanti benar-benar bahwa dari Arun ini sampai ke Banda Aceh, atau kalau perlu dari jalan tengahnya sampai ke barat selatan. Baik, oke, sehingga semuanya bisa menikmati. Kita semua masyarakat bisa menikmati terhadap ini, Pak. Baik, kita harus akhiri dialog ini karena waktu terbatas ya. Terima kasih Pak Madi, Pak Zubir dan juga Pak Ridwan di Jakarta telah bergabung bersama kami di Suara Publik TVRI Aceh. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita terkait dengan Aceh Kelola Migas. Semoga apa yang sudah dilakukan dapat memberikan sesuatu yang positif bagi masyarakat. Tentu butuh waktu dan kolaborasi dengan semua pihak sehingga cita-cita kita bahwa Aceh memiliki kedaulatan dalam sektor energi insya Allah benar-benar bisa terwujud. Toh ini bagian dari kekhususan yang dimiliki oleh Aceh sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.